حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala rizki yang kita rasakan, kita alami, atas segala anugerah-Nya, baik anugerah yang kita harapkan maupun anugerah yang tidak kita harapkan, baik anugerah yang menurut kita menyenangkan maupun anugerah yang menurut kita tidak menyenangkan. Salah satu anugerah yang tidak kita harapkan adalah kesedihan. Hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang sulit, hal-hal yang membatasi gerak kita, hal-hal yang menciptakan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Kita terlanjur membonsai makna syukur. Kita juga terlanjur membatasi makna rizki, sehingga seolah-olah rizki itu hanya yang diharapkan. Ketika kita memperoleh sesuatu yang kita harapkan, kita menganggapnya rizki. Ketika yang kita alami ternyata bukan kita harapkan, kita tidak menganggapnya sebagai rizki. Itu sebuah keteledoran dalam memahami rizki. Begitu banyak hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak kita harapkan, tapi baik bagi kami, bagi kita. Dan Allah menegaskan dalam banyak ayat, salah satunya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya sesuatu tidak kamu suka, tapi itu baik. Atau ada kalanya sesuatu yang kamu sukai, bahwa syarrul lakum, itu buruk bagi kita. Artinya berefek buruk terhadap kita. Nah, salah satu ciri khas kebanyakan manusia itu membatasi syukur hanya pada hal-hal yang diinginkan. Sakit, miskin, sendiri, itu semuanya adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga mana ada orang minta sakit, mana ada orang mengharapkan miskin, mana ada orang menikmati kesendirian, tapi itu terjadi. Kita alami derita-derita, kita juga alami sedih, kita alami. Sehingga kadang menganggap orang yang sakit itu tidak baik. Jadi makanya kalau orang tanya, bagaimana keadaan kamu? Oh baik, itu artinya sehat. Seolah-olah sehat itu pasti rizki. Sehingga orang-orang yang sakit itu merasa seolah-olah dianggap buruk, dikucilkan, seolah-olah tidak diselamatkan sama Allah. Allah tidak menyelamatkannya. Seolah-olah yang diselamatkan hanya orang-orang yang sehat. Kalau semuanya sehat, berarti Al-Imam Abu Abdul Husain termasuk yang sudah diselamatkan oleh Allah. Bukan hanya sakit, diinjak-injak puluhan kaki kuda, dicincang-cincang, dibunuh. Bagaimana keadaan kamu? Bahagia. Baik itu artinya bahagia. Nah, kalau bahagia itu baik, itu artinya membatasi kebaikan hanya pada bahagia, ceria, riang, senang, suka, itu baik. Jadi ada selain membatasi makna rizki, membatasi makna syukur, juga membatasi makna baik. Sehingga kalau miskin, keadaan saya tidak baik. Kenapa? Saya tidak punya uang. Kalau baik, itu punya uang. Kalau buruk, itu miskin.
Selalu begitu kebanyakan manusia. Jadi membatasi syukur, rizki, kemudian baik, benar, itu hanya pada hal-hal yang diinginkan. Dan yang diinginkan kebanyakan manusia itu hal-hal yang material, fisikal, duniawi. Kedua, kebanyakan manusia juga membatasi makna syukur itu pada hal-hal yang diinginkan, kemudian yang menyenangkan, kemudian yang punya efek dalam kehidupan duniawi kita. Itu disyukuri. Makanya kita tidak pernah bersyukur atas hal-hal yang tidak kita inginkan. Nggak pernah. Padahal yang kita inginkan banyak hal yang tidak baik, dan yang tidak kita inginkan itu padahal baik bagi kita. Allah yang tahu. Makanya kalau kita baca doa Kumail di akhir itu, Allahumma fa'al bina ma anta ahluh, itu ringkasan akhir dari doa Kumail. Ya Allah, lakukanlah apa yang baik menurutmu. Kau yang tahu, kau yang menciptakan aku. Apa yang baik bagiku itu belum tentu baik menurutmu, dan karena kau yang menciptakan aku terima ya Allah. Sakit, miskin, kaya, sukses, gagal, rugi, untung, itu semuanya bisa menjadi baik, tergantung efeknya terhadap kehidupan dan perilaku manusia. Bahkan kita ini, syukur kita itu perlu korban, perlu tumbal. Ada orang kepleset, kita bilang alhamdulillah. Ada orang tabrakan, alhamdulillah. Jadi syukurnya perlu korban. Harus ada yang menderita baru dia bersyukur. Padahal syukur nggak perlu korban. Masa menunggu orang sakit dulu, alhamdulillah saya sehat. Masa menunggu orang bangkrut dulu, alhamdulillah saya tidak bangkrut. Ada orang ditimpa masalah, alhamdulillah saya tidak ditimpa masalah. Syukur tidak perlu korban. Kita naik level harusnya syukurnya. Tidak perlu melihat orang menderita, kita baru bersyukur bahwa kita tidak menderita. Karena apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik. Rizki adalah sesuatu yang berefek baik terhadap perilaku. Jadi kalau sesuatu membuat dia makin baik, itu adalah rizki. Bisa kekayaan, bisa kemiskinan, bisa kebersamaan, bisa kesendirian, bisa kesehatan, bisa juga sakit, bisa kesuksesan, bisa kegagalan, bisa keuntungan, bisa kerugian. Jadi kalau rugi, tidak mau syukur. Karena apa? Syukur hanya dibatasi untuk hal-hal yang menyenangkan. Nah, kalau manusia kebanyakan menggunakan logika itu, ya buat apa kita kumpul untuk memperingati Abu Abdillah Husain? Buat apa Karbala? Buat apa Asyura? Buat apa pakai baju hitam-hitam? Karena semua yang ada di Karbala itu galeri kesedihan. Sedih dari segala jenis kesedihan itu diperagakan di Karbala. Kesendirian, kemiskinan, dicemooh, bahkan puncak dari derita manusia yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita mempelajari Asyura, jangan cuma kita mendengarkan narasinya seolah kita mendengarkan dongeng atau melihat film dan kita berjarak dengan itu sehingga tidak berefek. Iya, saat melihatnya kita kalau sedih ikut nangis, kalau lucu kita ikut tertawa, kalau serem kita ikut takut. Tapi begitu the end, selesai, iya selesai kita kepada kehidupan kita yang asli tanpa efek sedikit pun. Nanti diputar lagi begitu lagi, diputar lagi begitu lagi. Itu berarti kita tidak memposisikan diri berada di dalamnya.
Berarti kita tidak masuk di dalam Asyura, kita hanya penonton, kita berjarak, kita memposisikan kita di luar, tidak di dalamnya. Dan karena itu tidak berefek. Setiap tahun memperingati pun, setiap saat kita berada di dalam majelis-majelis azannya, ya tetap perilaku kita yang begitu, yang buruk, yang kurang, yang itu semuanya tetap ada. Hingga itu hanya semacam hiburan. Dan itu rugi. Al-Husain, Abu Abdullah Al-Husain itu melakukan revolusi Karbala itu tujuannya bukan untuk dikagumi, bukan hanya untuk dipuji, bukan hanya untuk diratapi. Jangan sampai kita menggambarkan, memahami Asyura itu hanya kesedihan semata. Ini banyak juga kesedihan semata. Asyura itu keseimbangan, seimbang, sedih tapi juga marah. Iya, kesedihan tapi juga perlawanan. Ada teriakan hal min nasirin yang suruni, tapi juga ada hayhat min nadillah. Itu keseimbangan. Jadi orang kalau cuma sedih terus, saya lemes. Ya, sedih karena berempati, sedih karena merasa kehilangan, sedih karena punya cinta kepada yang dizalimi. Ya, tapi itu harus melahirkan resonansi, harus melahirkan efek. Apa? Efek untuk mempertahankan hak yang dizalimi. Jadi kalau ada orang dianiaya, Anda jangan bilang, oh sedih ya. Orang sakit, Anda ikut sakit. Ada orang sakit, Anda ingin menunjukkan simpati, tapi pada yang sama beri semangat dia untuk bangkit. Makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, jangan tunjukkan wajah sedih. Akhirnya dia sudah sedih, ditambahi sedih lagi, ya tidak menyembuhkan. Jangan perlakukan dia sebagai sedih. Beri semangat dia untuk bertahan hidup, karena yang menyembuhkan adalah dirinya. Jadi jangan dikasih sedih. Asyura kesedihan, tapi juga dia adalah perlawanan. Dia adalah duka, tapi dia juga gelora. Ini yang jarang diperhatikan. Jadi kalau matam, kesedihannya boleh diceritakan, tapi itu juga harus melahirkan semangat perlawanan. Kesedihan yang melejitkan semangat perlawanan, bukan kesedihan yang membuat orang putus asa. Itu tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih. Likai la tafrahu ala ma atakum. Al-Quran itu. Wala ta'saw ala ma fatakum. Jadi kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, jangan lebay senang. Kalau sedih, jangan berlebihan pula. Seimbang. Makanya kalau kita sedih, jangan terlalu sedih. Kenapa? Nanti akan berakhir dengan kegembiraan. Makanya jangan terlalu sedihnya. Sedih yang melahirkan semangat untuk mengubah. Makanya inna ma'al usri bisa bareng. Bukan setelah sedih nanti ada gembira. Nah, gembira dan sedih itu pasangan seperti atas dan bawah, depan belakang. Anda tidak bisa nyebut depan kalau tidak ada belakang. Itu sudah pasangan yang niscaya dalam logika. Begitu juga sedih. Disebut gembira karena ada sedih, disebut sedih karena ada gembira. Tapi sedih dan gembira karena apa? Tidak salah orang sedih, tidak salah juga orang gembira. Tidak salah. Imam Ali waktu terbunuh itu gembira. Gembira itu bukan ketawa-ketawa. Gembira tidak harus tertawa. Orang fuztu warabbil Ka'bah, aku mencapai puncak kesuksesan. Sukses itu ngumpulin duit, sukses itu dapat kekuasaan, sukses itu banyak pendukung, sukses itu makna sukses yang beredar di luar Karbala, ya. Tapi Rasul Imam Ali bin Abi Thalib, fuztu warabbil Ka'bah, aku berhasil
Itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Jadi kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas yang tidak kita inginkan dan yang kita inginkan. Atas yang kita lihat bentuk bendawinya dan yang tidak berbentuk bendawi. Dan syukur kita memang karena kesadaran, bukan karena melihat orang kepleset, bukan karena melihat orang sakit, bukan karena melihat orang bangkrut, bukan karena melihat orang konflik, tapi memang apapun yang kita miliki adalah yang terbaik selama kita punya iman. Jadi tidak penting Anda bahagia, Anda berduka, Anda sukses, Anda gagal, Anda untung, Anda rugi, Anda sehat, Anda sakit, selama punya iman itu semuanya menjadi baik. Nah, tapi kalau tidak punya iman, jadi miskin. Ketika miskin, jadi dengki dia. Nah, ini tidak punya iman. Atau ketika dia kaya, jadi sombong dia. Tapi kalau orang punya iman, miskin tenang, kaya pun rendah hati, biasa, stabil. Jadi terpaan apapun tidak membuatnya goyang. Karena tidak punya harta, karena punya, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ini tidak punya iman. Banyak orang dengan alasan tidak punya, terus dia mau menghalalkan apapun dilakukan. Tidak punya iman. Artinya kemiskinan bila membuat orang itu tenang, itu rezeki. Kekayaan bila membuat dia peduli terhadap sesama, itu rezeki. Apa yang membuatnya bisa menjadi rezeki? Iman. Jadi kondisi apapun, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'aluna in kuntum mu'minin. Nah, salah satu rezeki yang besar yang jarang kita perhatikan adalah rezeki iman. Imanlah yang membuat kita rela untuk berbeda dengan banyak orang. Orang-orang kumpul-kumpul untuk nari-nari, untuk joget-joget, untuk senang-senang. Kita kumpul di sini untuk berduka. Mana ada orang mengenang Al-Husain yang sejak masa hidupnya dizalimi, setelah syahidnya pun dizalimi. Cerita tentang dia tidak ada diperdengarkan orang. Orang mau ngingat namanya takut karirnya terancam. Orang mengupload ucapannya aja takut dikucilkan. Bayangkan, begitu teraniayanya Al-Husain sehingga orang menyebut namanya saja beresiko. Kenapa? Karena Al-Husain mengajak kita kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya tidak menyenangkan, makanya 73 orang yang ikut. Lainnya sahabat-sahabat banyak, saksi-saksi hidup ada, tapi tidak ikut. Kenapa? Karena dia mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan kebanyakan manusia. Ya. Ucapan-ucapannya juga tidak populer. Inilah aral maut illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Mana ada orang mau ikut? Orang diajak perjalanan, ini bukan piknik, mau jalan-jalan, refreshing, rekreasi istilahnya. Ini perjalanan menuju kematian. Yang matinya sudah tidak mati yang biasa saja, mati dengan kondisi yang mengharukan, kondisi yang tidak umum. Nah, itu yang ditawarkan oleh Al-Husain. Itu rezeki. Kalau orang mengikuti itu berarti sudah paham ada rezeki yang tidak kita inginkan. Siapa orang menginginkan kematian? Tidak boleh. Siapa orang menginginkan duka? Tidak boleh. Tapi kalau itu menjadi pilihan dan itu harus diambil, mau tidak mau. Lau lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyufu khudini. Kalau agama Muhammad ini tidak bisa tegak kecuali dengan syarat, kecuali dengan tumbal, kecuali menuntut korban,
yang harus dipersembahkan, ambil pedang-pedang cincang aku. Itu artinya, hai manusia, sadarlah, hidup ini bukan hanya bernapas. Kehidupan ini bukan hanya makan, minum, bukan hanya duduk, bukan hanya ngumpulin harta. Realitas itu bukan hanya dunia, ada realitas yang lebih sejati, ada yang lebih nyata dari itu. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami itu, dan karena tidak memahami itu, ya tidak punya iman. Karena tidak punya iman, ya dia menganggap realitas itu hanya ini, hidup itu hanya ini, tidak ada lagi dunia selain dunia ini, tidak ada alam lain selain alam ini. Nah kalau berakhir alam ini, ya habis semuanya. Makanya mereka tidak mau mengikuti Al-Husain. Bukan tidak tahu kalau Al-Husain itu benar, tahu, semua juga tahu. Simbol, hadis-hadisnya juga banyak, saksi-saksinya juga tahu bagaimana Nabi memperlakukan Imam Husain, bagaimana Nabi mewanti-wanti umatnya untuk mengikuti Al-Husain. Begitu banyak riwayat-riwayat. Tapi ya karena Al-Husain mengajak mereka untuk meninggalkan dunia, untuk mau menerima rizki duka, rizki luka. Rizki luka, mana ada orang mau. Rizki kematian, mana ada. Padahal doa-doa Ahlul Bait sebetulnya mengajarkan kita untuk itu. Kalau kita baca doa iftitah itu ada salah satu, wa qatlan fi sabilika fawaffiq lana, sukseskan aku untuk terbunuh di jalanmu. Jangan cuma baca, baik, renungkan, minta kematian. Ya Allah, akhiri hidupku dengan kesyahidan. Itu puncak kesuksesan. Tidak mungkin itu terlontar dari mulut orang yang tidak punya keyakinan akan adanya realitas yang sejati. Nah orang kalau sudah memastikan ada realitas yang lebih sejati dari sekedar benda-benda ini, oh dia tidak peduli mau enak tidak enak, mau nyaman tidak nyaman, mau selamat tidak selamat, mau aman tidak aman, tidak urusan. Nah, dia sudah taken kontrak. Nah kita patut bersyukur. Ya memang iman kita belum sampai tinggi, kita masih berproses. Semuanya juga berproses. Makanya kita disuruh bertakwa sesuai dengan kapasitas kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu, semaksimal kamu, sesuai dengan kapasitas kamu. Setiap orang punya level yang berbeda-beda. Tapi setiap orang juga punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau kapasitasnya 1 gelas, dia harus membuatnya penuh 1 gelas. Dia galon, Allah beri dia 1 galon, ya berarti dia harus full 1 galon. Tapi kalau dia diberi cuma 1 gelas, sama dengan orang yang punya 1 galon harus full 1 galon, dituntut yang sama penuhnya, bukan sama ukurannya. Kalau dia bawa 1 gelas, mana mungkin dia dituntut harus penuh 1 galon. Nah, setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda, dan karena berbeda-beda, tuntutannya juga sesuai dengan kapasitasnya. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kesadaran tentang kapasitas, sadar tentang berapa yang dia miliki, sadar tentang dirinya, kemampuannya, disitulah dia melaksanakan taklifnya. Jangan mengukur dari orang lain. Orang lain punya taklifnya sendiri. Oh, saya punya kemampuan ini, punya kemampuan ini, berarti saya harus mencapai ini. Kemampuan saya lebih rendah dari ini, saya harus maksimal di sini. Nggak bisa kita menuntut orang sama dengan kapasitas kita. Nggak bisa. Jadi keadilan Allah itu bukan menyamakan semua orang. Keadilan Allah itu dalam memberikan yang berbeda-beda, tapi dituntut masing-masing berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Likullin darajatun mimma amilu, masing-masing punya level. Nah, disinilah kita patut untuk tidak melihat Karbala, Asyura, peristiwa yang dialami oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain semata-mata sebuah peristiwa masa lalu. Oh iya, Imam Husain mengalami kesedihan, tapi dia sudah qadha nahbah, dia sudah merampungkan tugasnya, dia sudah mencapai puncaknya. Sudah. Yazid pun sudah melaksanakan tugas, tinggal kita.
Apa efeknya terhadap kita? Efeknya terhadap kita apa? Nah, itu yang diambil harus spiritnya, bukan cuma sedihnya. Sedih adalah cara mengekspresikan cinta, tapi dia harus muncul dalam bentuk sebuah improvement, sebuah kemajuan. Dalam apa? Oh, dalam peningkatan tanggung jawab komunalnya, tanggung jawab personalnya, kepada keluarganya, kepada orang-orangnya, kepada orang sekitarnya, kepada mitra kerjanya, kepada lingkungannya. Tapi pada yang sama dia peduli terhadap komunitasnya, punya rasa memiliki, menjaga kehormatan komunitas ini, mazhab ini. Dia korbankan semua egonya, dia endapkan semua keluhan-keluhannya. Karena apa? Ya, sudah punya contoh Al-Husain kan, sudah semua puncak kesedihan ada di situ. Di Karbala ini segala sesuatunya bisa kamu lihat, bisa Anda lihat semuanya. Yang bayi ada, yang tua sampai bungkuk pun ada. Anas bin Kahil namanya. Ditanya, ya Syekh, kenapa kamu mau ikut di sini? Lah buat apa, saya sudah sisa hidup saya ini harus duduk-duduk, apa artinya? Toh sebentar lagi saya juga berlalu. Kenapa saya tidak mengakhiri hidup saya bersamamu? Sudah pensiun, sudah. Kalau naik angkot ya dia harus duduk, kita berdiri. Artinya di Karbala itu bisa melihat kalau dalam berdasarkan usia, mulai dari yang bayi mungil, yang kalau masuk angin kita kepikiran itu justru berlumuran darah, itu ada. Laki perempuan, semuanya ada. Ada Al-Husain, ada Zainab, semuanya ada. Jadi mau laki mau perempuan semuanya berpeluang untuk mempersembahkan apapun yang dia punya. Dituntut hal yang sama, tidak ada beda. Secara kehambaan laki dan perempuan sama, secara kemanusiaan laki dan perempuan sama, dan semuanya berpeluang untuk mencapai garis terdepan dalam kehambaan. Dari segi keningratang, oh ningrat, Qamar Bani Hashim, Abul Fadl Abbas, wah mentereng, pangeran yang semua orang tahu wibawanya, auranya, cakranya, cahaya yang berpendar, semua orang tahu kegagahannya, wibawanya, karisma. Tapi juga ada jelata, Jun Maula Abu Dzar dari Afrika, tidak jelas bapaknya siapa, nasabnya tidak jelas. Tapi dia buka baju zirahnya. Orang pada masang baju zirah, baju perang, dia malah buka. Terus ditanya, loh kenapa kamu buka? Loh kalau ini memang jalan pintas menuju surga, buat apa memperlambatnya dengan pakai baju zirah? Berangkat dia. Jadi siapapun bisa mengambil peran, siapapun bisa mengambil berapapun dari telaga Karbala. Dan kita di sini saatnya menjadikan momentum-momentum majelis-majelis azza ini tidak hanya berlalu sebagai seremoni, tapi harus menjadi momentum untuk memperbarui ikrar kepatuhan, recharging, mengambil spirit baru, menyetrum baru, spirit baru, dan itu harus kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Berebut untuk berkontribusi, nggak perlu diminta, nggak perlu diundang. Berikan apa yang kita mampu dan tidak ada yang hilang. Tidak akan ada yang hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard wa amma zabadu fayadhhabu jufa. Jadi jangan khawatir kalau kita percaya apa yang dilakukan Al-Husain dengan semua pengorbanannya itu tidak sia-sia, maka sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sekecil apapun. Tapi kalau kita tidak yakin ada kehidupan di balik sana yang lebih abadi,
itu berarti kita tidak percaya Allah. Kalau tidak percaya Allah, ya wajar lah, kita harus cari aman. Upayakan, utamakan aman, utamakan selamat, utamakan nyaman, enak, happy. Nah itu, riang, bisa. Tapi kalau kita mengikuti Al-Husain yang memang tidak viral, tidak populer, super minoritas, kecil, terabaikan, kaum pinggiran, ya berarti kita sudah ngisi formulir. Jangan setengah-setengah. Sudah dikafirkan, disesatkan, dikucilkan masih bingung-bingung tanya. Udah nggak usah tanya, nurut saja. Loh kok nurut? Iya, Anda sudah naik pesawat. Jangan tanya lagi sama pilotnya, mana ijazahnya. Dikeluarkan dari jendela, ditendang. Sudah ke dokter, sudah ngasihkan tangannya, mau tanya dalilnya apa, ya disuntik mati sama dokter. Sebelum masuk Anda harus tanya-tanya. Sudah dikucilkan, sudah menerima semua resiko, sudah tidak diundang, tidak di ini, dicemberuti, mengendap-endap di tengah komunitas masyarakat umum, masih setengah-setengah. Yang inilah yang itu. Imam Husain terakhir masih ada setengah-setengah, takut ada yang kasak kusuk. Besok tanggal 10 hari H, monggo yang mau jalan, yang mau enak-enakan, mau cari dunia, silakan. Artinya ini, kalau kita yakin bahwa setiap derita kita, setiap pengorbanan kita itu sepadan dengan apa yang akan kita peroleh, jangan setengah-setengah. Memang kita tidak diminta darah, terlalu jauh, nggak diminta luka, nggak sampai begitu. Sedikit saja kita berikan tenaga, kalau kita punya tenaga, pikiran, dana, waktu, itu aja. Dan itu buat kita sendiri, jangan merasa seperti membantu orang lain. In ahsantum li anfusikum. Untuk itu kita berkumpul di sini, menghidupkan malam-malam Asyura, menghadiri maktam, menghadiri milad, syahadah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita cinta. Udah, usia juga sebagian sudah lewat, tidak punya cita-cita lagi. Tidak perlu punya cita-cita macam-macam. Cita-cita kita bagaimana kita melaksanakan taklif. Karena apa? Karena iman. Nah, iman itulah yang membuat kita percaya. Sudah percaya, sudah jangan setengah-setengah. Tancap gas saja. Dan kita semuanya diminta untuk bersaing, untuk berlomba, mencapai kemampuan maksimal kita. Jadi masing-masing orang itu punya speed, punya kapasitas gas yang beda-beda. Ya tergantung, kalau dia punya mobil sisinya kecil, ya maksimalnya di situ. Ada batas maksimal. Nah, kalau dia punya mobil Lamborghini, ya dia harus lebih cepat daripada yang lain. Ilmu, posisi, harta, kekuasaan, itu berarti makin besar yang dia miliki, makin besar beban yang harus dipikulnya. Tidak ada makan gratis di dunia ini, semuanya terhitung. Allah akan menghitung sekecil apapun. Dan jangan kecil hati, jangan ngukur dari orang lain. Fi anfusikum afala tubsirun. Kita merenungkan diri, berapa yang sudah kita capai. Orang lain tidak perlu dijadikan ukuran, tidak perlu baper, sakit hati. Mau mesti diinjak-injak kita masih yang tersinggung. Tidak berlaku dalam komunitas akademi Karbala, itu tidak berlaku. Kita harus saling memaafkan, buka dada selebar Senayan. Semuanya bisa terjadi, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Saya kira apa yang saya sampaikan ini cukup, sambil menghemat apa yang harus saya sampaikan besok pada tanggal 10 Muharram bersama antum semuanya di Probolinggo besok. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan kita ledakkan spirit Asyura pada hari esok.
Sini saya hanya memberikan mau'izah, saya tidak memberikan orasi untuk menghemat semangat dan energi saya. Mudah-mudahan antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai orang-orang yang menyusul kafilah Abu Abdillahil Husain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah perlu saya membacakan maktal sedikit atau ada pembacaan maktal di sini? Tapi malam ini tidak ada. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Silakan kalau mau dimatikan supaya lebih khusyuk, silakan. Selamat datang di Karbala. Ini dimatikan juga. Selamat datang di Karbala. Telapak kaki Al-Husain dan rombongannya kembali memahat padang pasir, menangkal sinar surya, melintasi dusun demi dusun. Tiba-tiba kuda Al-Husain berhenti, enggan bergerak. Al-Husain berusaha memacunya, namun tak juga bergeming. Setelah mencoba beberapa kuda lain, Al-Husain menyapu dusun itu dengan tatapan penuh makna, lalu bertanya, "Apa nama dusun ini?" "Al-Ghawiriyah," sahut beberapa pengikutnya. "Adakah nama lain?" tanya Al-Husain. "Syati'ul Furat," sahut mereka. "Adakah nama lain?" "Nainawa," jawab mereka. "Adakah nama lain?" "Karbala," jawab mereka. Karbun wa bala, duka prahara. Al-Husain menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tinggi, "Inilah karbun wa bala. Di bumi tandus inilah tangis gadis-gadis Ali akan terdengar membumbung memecah angkasa. Di dusun inilah yatim-yatim Muhammad akan dianiaya. Disinilah wanita-wanita Ahlul Bait akan dikejar-kejar. Disinilah aku dan para pengikutku akan dicincang dan dibantai. Disinilah aku akan dikunjungi, turun dan dirikan tenda." Sambil melompat dari atas punggung kuda, Al-Husain bersyair menghadap langit, "Hai zaman, hai zaman, celaka kau, kau saksi bisu, kala saksikan kekasih merana akibat janji palsu. Kara pangeran didaulat lalu dikepung dan terhenyak lesu. Kala tamu dipaksa meneguk racun bercampur madu. Hanya Allah lah tempat mengeluh dan mengadu. Dialah sumber cinta dan muara rindu." Mendengar syair pilu itu, Zainab berlari menghampiri Al-Husain sambil memekik sedih, "Oh saudaraku, wa akha, oh seandainya kematian datang menyambarku, biarlah maut berenggutku agar tak kusaksikan bencana ini." Angin kencang menerpa wajah Zainab. Al-Husain dengan lembut mengelus kepala adiknya sambil menghiburnya, "Adikku, jangan biarkan setan melenyapkan ketabahanmu. Seluruh penghuni dunia pasti akan berhenti pada titik terakhir kehidupan. Kakek dan ayahmu juga mengalaminya." Al-Husain menuntun Zainab menuju kemah. Para peserta kafilah sibuk menyalakan api unggun dan mendirikan tenda-tenda yang dalam jarak yang berdekatan. Sementara itu di Kufah, Ubaidillah menunjuk Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan.
terdiri atas 5.000 tentara yang dikerahkan untuk mengepung dan memaksa Al-Husain mengakui Yazid sebagai pemimpin. Debu-debu mengangkasa menutupi udara. Umar bin Sa'ad dan pasukannya meninggalkan halaman istana Ubaidillah menuju Kufah. Pesta perburuan segera dimulai. Sejarah menggelar drama nyata. Pesta darah di penghujung Dzulhijjah. Bumi tandus tampilkan konvoi duka bencana. Hujan mentari guyur paras-paras tak berdosa. Musafir-musafir dahaga ratakan bukit tandus Nainawa. Kafilah kesucian berarak, tinggalkan dunia fana. Napas-napas tersengal iringi desau angin gurun di sana. Tubuh lunglai Sukainah, wajah pasi Ruqayyah, mata sembab Atikah, suara parau Ummi Kulthum, langkah-langkah gontai Zainab. Karavan-karavan gembel nan tampan menggoyang fata morgana. Selamat datang di Karbala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karbala 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Petang Al-Husain menembus barisan musuh. Gerak lincah pedangnya disambut jeritan nyaring tentara-tentara Umar bin Sa'ad yang sekarat dan kesakitan. Tak lama kemudian ratusan tombak panah, batu dan api dibidikkan ke arah tubuh Al-Husain. Putra Ali bin Abi Thalib itu tak kuasa menghindar. Luka di sekujur tubuh manusia suci itu pun bertambah. Al-Husain tetap melancarkan perlawanan sekuat sisa tenaganya. Sebuah anak panah beracun yang ditembakkan Khuli bin Yazid mengenai dada cucunda Nabi termulia itu. Ia terhuyung, tak lama kemudian terjatuh dari kudanya. Lubang di dadanya merekah dan darah menyirami tubuhnya. Al-Husain mencoba menahan pedih luka-lukanya sambil berusaha bangkit. Sayang, sebuah anak panah lagi dari arah samping yang dihunjamkan oleh Abu Qudamah Al-Amri menancap di dada kanannya. Al-Husain roboh, urung bangkit. Ia mengerang kesakitan di tengah lingkaran pasukan berkuda Umar bin Sa'ad. Dengan sisa kekuatannya Al-Husain mencabut panah yang masih menancap di dada kirinya sekuat tenaga seraya menggigit bibirnya yang pucat kemuning. Darah segar menyembur dari luka di dadanya. Tangannya mengusap darah di permukaan jenggot seraya berucap, "Demikianlah kalian mengucapkan terima kasih kepada kakekku Rasulullah. Dengan tubuh dan wajah berdarah inilah aku akan menghadap kakekku Rasulullah agar beliau tahu betapa kalian sangat membenci kebenaran dan agamanya." Jerit tangis wanita keluarga Al-Husain membelah langit, menyaksikan orang yang dicintainya roboh dengan puluhan anak panah dan sayatan luka di tubuhnya. Pasukan musuh membiarkan Al-Husain tergeletak begitu saja sambil menanti Al-Husain siuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh musibah, oh musibah Karbala. Oh musibah, oh musibah Karbala. Melati berguguran, akhiri semi ratapi syahada Al-Husain. Oh musibah, oh musibah Karbala. Oh musibah, oh musibah Karbala. Rekan-rekan berjatuhan, sabungkan nyawa, labuhkan cinta, mengejar Tuhan
Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Merpati, merpati berterbangan, kepakan sayap, taburkan darah Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Pemuda-pemuda berdatangan, bersimpuh pamit masuk arena, membela ayanda Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, musibah Karbala. Desok angin bersiulan, iringi drama pemuja harta, memenggal leher Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Kuda-kuda berlarian, kepulkan debu, membentuk kabut, menginjak tubuh Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Gadis-gadis berpelukan, hindari api, hanguskan tenda, memanggil-manggil Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Wanita-wanita berhamburan, menggapai nisan kepada Nabi, sampaikan salam Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Tangisan-tangisan bersusulan, sambut rombongan, pukuli dada, harapkan maaf Al-Husain, oh musibah, oh musibah Karbala, oh musibah, oh musibah Karbala. Wa
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.